profesional di bidang bisnis, tapi apakah itu bisa? Nanti saya akan cerita banyak tentang bagaimana seorang guru bisa jadi pengusaha dan pengusaha yang akhirnya bisa menjadi guru. Gitu. Jadi sebenarnya ini dua hal yang menarik untuk dipelajari. Oh ya, mohon maaf, ini waktu saya berapa lama ya? Sampai jam 11. Oke. Jadi saya akan membagi dengan 6 bahasa. Yaitu pertama mengenai paper. Saya akan cerita dulu mengenai latar belakang saya. Pasti kita semua punya latar belakang. Saya sebenarnya bukan pengusaha dan juga bukan pebisnis. Saya baru memulai bisnis ini kira-kira kurang lebih realnya itu 5 tahun belakang. Sebelumnya saya menghabiskan waktu 20 tahun kerja di tahun 96 mungkin nggak tahu berapa belum ya. Saya tahun 96 udah jadi programmer. Terus kemudian saya jadi urusan konsultan. Kemudian di situ saya masuk ke perusahaan Prancis Alcatel yang di Pancoran itu. Dari tahun 97 sampai tahun 2007 saya dari situ, mulai dari insinyur, dari mulai ngoprek mesin, dari mulai pasang macam-macam sampai ke macam BTS gitu ya. Dan pengalaman saya hampir 16 tahun di situ, mulai dari insinyur pakai bawah yang bagian nyambung kabel ya, sampai bikin program, sampai harus bongkar-bongkar peralatan, sampai akhirnya pengalaman itu saya membawa saya nggak cuma di Indonesia, tapi juga punya pengalaman di mancanegara. Terakhir tahun 2005 sampai 2007 saya ada di kontrak di Prancis selama 2 tahun. Jadi di Paris itu saya tinggal pada saat umur 40 hari saya pergi ke Prancis karena ada tugas di sana yang harus membuat saya stay di sana selama 2 tahun. Tapi pengalaman itu yang banyak membuat saya banyak belajar. Kemudian setelah dari Alcatel saya pindah lagi ke IBM. Saya pernah di IBM juga. Kemudian waktu sekitar 1,5 tahun, 2 tahun setengah saya dibajak sama orang masuk ke perusahaan Swedia di Ericsson. Saya nggak tahu gimana ceritanya, orang itu udah mencari posisi yang dia inginkan 9 bulan, nggak dapat. Kemudian nggak tahu bagaimana saya mendapatkan itu, saya iseng aja. Ada dapat masuk diterima dan mereka bilang, kamu minta gaji berapa? Saya bingung ya. Dan saya asal aja ngomong gitu kan. Oh ya, kapan kamu saya boleh kerja? Terus jadi saya segitu, oke nggak masalah. Dia bilang, oh kamu minta. Tadi saya pikir, kenapa nggak saya naikin lagi? Ya akhirnya saya hampir 5 tahunan di sana. Kemudian terakhir saya masuk ke perusahaan IT lagi. Jadi saya mulai dari IT, masuk ke telco, ujungnya di IT lagi. Terakhir saya di HP, hanya sebentar. Tapi sekira 2-3 tahun, 2 tahunan lah setelah saya di Ericsson itu saya berpikir di perusahaan asing posisi yang paling tinggi itu selalu murid. Mau dia senior, mau dia anak baru lulus SMA atau universitas di sana, masuk posisi asing. Jadi kita yang udah senior, yang udah punya asam garam, yang udah tahu bagaimana nih bisnis dari ujung ke ujung, pada akhirnya kita harus report sama yang anak kemarin sore yang datang kemarin dikirim sama perusahaan induk di sana untuk magang. Tapi di sini membawahi orang-orang senior yang lebih banyak lagi. Jadi kita akhirnya kita bekerja. Pertama kita harus bekerja untuk mengejar target kita, ya. Karena kebetulan saya mulai dari teknikal sampai ke manajerial sampai ke posisi yang boleh dibilang cukup tinggi. Kita harus mengajar mereka. Tapi di satu sisi kita harus mengejar juga target-target kita. Oh, ini mungkin juga saya bilang gitu. Kadang-kadang kita menjelaskan sesuatu yang ya Allah, ini 20 tahun lalu yang saya pelajari, saya harus kembali mengulang untuk menjelaskan kepada manajer saya. Apa capek kita ini saya bilang gitu. Nah, disitulah saya mulai berpikir bahwa pada akhirnya seberapapun kita mencapai posisi puncak, kita akan berada di satu pilihan. Kita akan bekerja terus untuk orang,
atau kita bekerja untuk diri kita sendiri. Mulai saya berpikir dan melakukan analisa, melakukan hal-hal lain gitu ya. Untuk memulai bisnis pada saat itu saya nggak yakin bisa, gitu. Karena saya penghasilan cuma dari kerja, setiap bulan cuma mengandalkan gaji, berapapun itu kebutuhan semua dari saya. Akhirnya kita memutuskan, wah udah nggak bisa bisnis nih kalau begini, kalau sambil kerja. Tapi tekanan-tekanan bahwa kita harus melakukan sesuatu di luar pekerjaan, jadi akhirnya memberanikan saya untuk memulai bisnis. Nanti saya akan cerita lagi ke belakangnya. Nanti akan saya ceritakan lagi. Dalam bisnis itu ada beberapa macam, ya. Mulai misalkan ini, kita mau bisnis itu bisnis sendiri, kita jalankan sendiri, kita kerjakan sendiri, dan kita nikmati hasilnya sendiri. Atau ada bisnis-bisnis lain yang misalkan, ya sudah kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya nitip aja. Saya titip uang, saya lihat laporannya, saya lihat hasilnya, mana hasilnya. Ada yang seperti itu. Jadi ada yang bisnis memang kita lakukan sendiri, ada yang kita melakukan investasi. Jadi latar belakang saya yang memang bukan bisnismen, walaupun saya mengerjakan satu perusahaan hal yang sifatnya bisnis, tapi itu bukan bisnis saya. Ada uang yang misalkan kita lihat seperti ori, wah lumayan nih 5 juta dolar, wah 15 juta dolar nih, gitu ya. Nanti pas kita lihat bonus kita, nggak mungkin 1% dari 15 juta dolar, hanya 0,000 sekian gitu. Nah lama-lama kita mikir, kalau misalkan ini saya lakukan terus, kalau misalkan saya berpikir 20 tahun itu saya kerja dari nol, awal saya baru masuk ya sebagai engineer itu dari saya 700.000 tahun 96. Dan begitu saya keluar dari perusahaan, gaji saya dari 40 juta, gitu kan. Pada saat saya tinggal di Eropa, gaji saya ikut standar Eropa. Tapi itu semua ikut standar, gitu kan. Nanti akan saya ceritakan kenapa kita harus memikirkan bisnisnya. Nah, balik lagi ke tadi, akhirnya saya mulai coba-coba investasi. Investasi apa nih? Wah, investasi main saham. Kayaknya ini banyak sukanya nih, gak jelas nih apa yang mau ini mainkan gitu kan. Terus saya tanya sama kawan, gimana kalau main falas? Wah main falas itu enak itu, karena main falas ini kita lihat wah trading uang ini. Tapi kok kayak gini ya, gitu kan. Jadi waduh, kayaknya gak enak. Terus investasi pada saat itu saya ada beberapa bidang yang meminta investor atau meminta investasi, yaitu bisnis hortikultura, jadi di pertanian. Alasan saya kenapa masuk ke bisnis pertanian karena saya melihat begini, kita ini yang kerja di perusahaan, kita mau jualan alat secanggih apapun, pasti kita butuh makan, pasti kita butuh minum, dan itu basic need-nya manusia. Jadi saya pikir kalau misalkan kita bukan salah, bukan tidak boleh kita bilang bisnis yang teknologi canggih, main bioteknologi, nanoteknologi atau apa aja, tapi kita harus balik lagi ke fungsi basic manusia. Itu kita butuh kebutuhan pokok, makan, sandang, pangan, itu kebutuhan pokok. Akhirnya saya menemukan satu company yang memang dia melakukan tempat untuk berinvestasi. Setelah saya investasi, saya cuma dari sambil bekerja gitu kan, sambil meeting saya melihat berapa nih investasi saya, apa mulai investasinya, investasi di pohon pisang, investasi di tanam akar wangi. Itu nama perusahaannya Agro milik Pak Muhammad Iskandar itu, ini Pak Muhammad Iqbal soalnya dari Kerajinan. Beberapa tahun saya melaksanakan itu, saya pikir lumayan juga nih uangnya. Lumayan kalau daripada uangnya saya taruh di bank. Kalau di bank misalkan kita dapat deposito paling cuma 6-7%. Di situ dia bisa menjanjikan yield sampai 8 sampai 12% sampai 18%. Tapi namanya manusia ya, pasti nggak ada puasanya. Kalau saya cuma 18% terus kalau ini masih kerja gini, kapan saya jadi ngerti sendiri ya gitu. Nah akhirnya
Karena memang saya orangnya suka tantangan, jadi saya pikir udahlah, saya udah capek nih di dunia telepon ini, udah gini-gini aja, nggak ada yang canggih kok gitu. Kayak misalkan kita bicara YouTube streaming itu tahun 2000 saya udah bikin gitu. Kita video call tahun 2001 saya udah lakukan video call awal-awalnya. Ini pakai handphone segini, pakai handphone yang besar. Jadi buat saya tuh teknologi udah nggak ada yang aneh-aneh gitu. Udah nggak ada tantangan lagi. Akhirnya saya bilang ya udah, saya stop, saya berhenti, saya masuk ke bisnis. Pada saat saya masuk ke bisnis, nggak tahu saya mau bisnis apa. Tapi kita punya teman, banyak ngobrol, saya ketemu, ya dia lihat kebun, lihat apa. Suatu ketika saya ikut sama kawan saya ke kebun milik kawan saya di Hambalang. Jauh ini pengusaha hortikultura yang sudah jalan. Kita lihat dia punya greenhouse, ada 6 greenhouse, ada tanaman sayur, hortikultura macam-macam. Nah, di saat itu ada orang datang. Kita ngobrol di situ, makan siang bareng, ngobrol. Terus pas kita pulang bareng, orang ini bilang sama saya, Pak, apa punya bisnis apa selain ini? Wah, nggak ada. Saya kerja aja. Ini loh Pak, banyak kebutuhan alpukat Pak. Oh iya? Iya, alpukat banyak Pak kebutuhannya. Kalau Bapak ada sumber Pak, kasih ke saya aja, nanti saya bantu jualin. Kita punya kebutuhan banyak Pak. Nggak saya pikir. Tapi saat macet di jalan nih, ya benar juga ya. Kenapa nggak saya coba aja nih gitu. Siapa tahu ini bener nih. Akhirnya saya searching internet, lihat kemana-kemana, saya ketemu satu orang sumber di Semarang. Saya tanya, Pak, saya mau beli alpukat. Yang mana? Oh, saya nggak ngerti Pak, pokoknya saya mau beli alpukat aja. Karena saya ada yang cari, mau beli alpukat, saya mau mulai bisnis sih Pak, saya bilang. Oh, yaudah, kalau begitu gini aja Mas, saya kasih deh, ada berapa jenis ya, ada A, B, C, D, E. Yaudah, oke Pak, masing-masing saya beli berapa? Wah ini kalau ini kayaknya harus beli lumayan banyak Mas, nggak bisa sedikit. Ya udah, berapa Pak total? Totalnya akhirnya saya beli 80 kilo. Itu macam-macam alpukat 80 kilo. Dan barang sampai Jakarta, saya telepon orang itu yang nawarin saya bisa alpukat. Nggak bisa dihubungin. Di WhatsApp, di SMS, di telepon hilang. Terus saya bilang sama istri saya, gitu kan? Ya udah. Akhirnya apa? Kita berusaha jual. Walaupun nggak habis 80 kilo, mungkin terjual cuma 3 kilo. Selebihnya udah kasih orang aja lah daripada malu, gitu kan? Tapi pada saat itu, itulah awal muasalnya kita memulai, gitu kan? Jadi harus dicoba dulu.